Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Kali ini aku akan ajak kalian jalan-jalan di desa di mana aku tinggal, di mana sekitarnya masih banyak sekali persawahan dan petani di sekitar aku tinggal sini masih memakai dokar sebagai alat transportasi sehari-harinya. Silahkan nyimak. Kemarin aku nonton videonya Grandma Uti. Videonya sangat menarik. Grandma Uti bertemu dengan 4 YouTube kreator muda. Keempat YouTuber muda ini sangat menarik, kreatif, super ramah. Hanya sayang Grandma Uti tidak bertanya atau menjelaskan tentang apakah mereka ini bekerja full time sebagai konten kreator atau hanya part time saja. Anak-anak muda Gen Z ini sangat menarik. Mereka mempunyai pilihan untuk bisa mengerjakan apa yang mereka suka, beda sekali dengan baby boomers. Ini mengingatkan aku, kira-kira setahun yang lalu, aku nonton video di YouTube, ada YouTuber muda yang keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan mengendarai motor. Orangnya baik, masih muda, kira-kira termasuk golongan Gen Z. Sangat menarik sekali. Dan kalian bisa simak videonya. 3 bulan yang lalu, aku nonton videonya, dia masih berada di Merauke. Dan kemarin, aku nonton videonya yang terakhir, dia sudah berada di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Perhatikan layar di background kalian. Aku pernah tanya ke dia, siapa yang membiayai perjalanan keliling Indonesia ini? Apa ada perusahaan yang menyponsori perjalanan ini? Atau konten di YouTube ini adalah pekerjaan full-time Anda? Apakah hasil dari YouTube bisa cukup untuk membiayai semua keperluan perjalanan ini? Dia dengan senang hati menjawab semua pertanyaan saya ini. Orangnya sangat baik dan silahkan tonton videonya. Lalu dia menjawabnya, semua adalah biaya pribadi dari hasil penjualan merchandise dan ada tambahan sedikit dari sponsor. Plus di perjalanan bisa sambil bekerja sesuai kemampuan, yang jelas hasil dari YouTube tidak bisa menutupi semua biaya hidup dia selama dalam perjalanan keliling Indonesia ini. Lalu dalam videonya ada yang menanyakan, berapa biaya perjalanan dia dari Jakarta ke Bali, dan bagaimana cara menghitungnya. Lalu dia jelaskan bagaimana cara mengetahui berapa kilometer dari Jakarta ke Kuta di Bali, dan dari situ dia bisa memperkirakan akan memakan berapa hari. Juga dijelaskan tentang biaya bensinnya, biaya makan, biaya hotel atau hotel gratis. Dengan kata lain, kalian juga bisa nginep di kantor polisi atau di markas Kodim secara gratis. Perlu diketahui yang mana kalian harus mempunyai uang cadangan untuk keperluan yang tidak terduga. Sangat menarik videonya, kalian bisa simak sendiri videonya. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Orangnya baik, ramah, dan kepribadiannya sangat menarik sekali. 3 bulan lalu dia berada di Merauke, saat ini dia berada di PLBN Wini Indonesia Timor Leste. Bila kalian ingin mensupportnya, kalian bisa datang beli kaos oblong yang seperti dia pakai di Tokopedia-nya. Oke, mau bicara apa lagi ya? Oke, aku baru membaca survei yang sangat menarik sekali. Kalian bisa melihat di layar HP kalian. Akan aku tayangkan. Menurut survei dari YouGov.com mengatakan kira-kira 50% dari orang-orang kaya di Amerika mereka mengatakan atau berpikir yang mana hidup ini adalah adil menurut mereka. Sangat menarik artikelnya, kira-kira berbunyi seperti ini ya, tapi aku tayangkan juga di layar HP kalian ya. Nah, menurut survei orang-orang Amerika, orang kaya Amerika ya, menengah atas yang berpenghasilan 80.000 US dollar per tahunnya. Mereka mengatakan 50% dari mereka itu mengatakan hidup ini adalah fair. Nah, 80.000 US dollar itu berapa ya? Bagi kalian yang tidak tahu kursnya itu berapa rupiah?
Nah, $1 itu kira-kira sama 15.800 atau 900 gitu. $1 US sama dengan bulatkan saja 16.000 rupiah gitu. Jadi kalau kalian kalikan 80.000 kali 16.000, nah itulah penghasilan kelas menengah ke atas orang-orang di Amerika. Nah, terus gaji per bulannya berapa? Ya kalian bagi 12 lah, hitung berapa ya, hitung aja sendiri. Tapi surveinya menurut orang-orang yang penghasilannya di bawah 80.000 US dollar, di bawah 80.000 US dollar, mereka mengatakan hidup ini tidak fair, not fair. Itu. Nah, terus apalagi ini? Banyak orang Amerika, 46% dari orang-orang Amerika mengatakan hidup ini tidak fair. Dan 38% dari orang Amerika mengatakan hidup ini fair, hidup ini adil. Nah, terus juga dia juga survei ke tempat-tempat yang dia menanyakan pertanyaan ke orang-orang miskin yang ada di Amerika ya. Dia mengatakan hasil dari survei itu 33% dari orang-orang miskin yang ada di Amerika ini mengatakan hidup ini adil katanya. Jadi orang-orang miskin, 33% dari orang-orang miskin itu mengatakan hidup ini adil. 33% ya. Terus dia juga survei yang sama ditanyakan kepada orang-orang yang kaya di Amerika. Orang-orang kaya di Amerika kebanyakan 50% dari mereka itu mengatakan hidup ini fair, hidup ini adil, adil banget. Nah, seperti itu hasil surveinya. Nah, kalian bisa melihat barnya ini ya. Melihat dari ini indikasinya ini apa Kak? Katanya omongnya apa iki jenenge. Nah, kalian bisa lihat yang paling bawah itu, yang biru itu menandakan hidup ini adil, sedangkan yang hijau mengatakan itu hidup ini tidak adil, life is not fair, yang hijau. Jadi surveinya, ini hasil surveinya, 33% dari orang yang penghasilannya 40.000 per tahunnya mengatakan life itu fair, hidup itu adil. 33% mengatakan hidup itu adil, dan 44% hidup itu tidak adil, not fair. Itu bagi kelompok orang yang penghasilannya 40.000 US dollar per tahun. Terus kemudian hasil survei dari orang yang berpenghasilan antara 40.000 sampai 80.000 per tahunnya, 39% dari mereka mengatakan life is fair, hidup ini adil katanya. Terus 49% dari mereka mengatakan hidup ini tidak adil, life is not fair, brother. Oke. Nah, terus ada satu lagi hasil survei dari orang-orang yang penghasilannya 80.000 ke atas per tahunnya. 50% dari mereka itu mengatakan hidup ini adil, fair. Dan 40% dari mereka mengatakan hidup ini tidak adil, life is not fair. Oh well, gimana aku mau mengatakan ya, seperti itu hasil surveinya yang diadakan oleh YouGov.com. Linknya aku cantumkan di bawah deskripsi video aku ini ya. Kalian bisa lihat sendiri
surveinya, linknya ada di sana. Nah terus, kalau kalian tanya ke aku ya, kalian tanya ke aku pribadi, apakah hidup ini fair atau tidak fair? Oke, hidup ini adil atau enggak? Kalau kalian tanya ke aku akan jawab, aku cukup bahagia. Jadi aku mengatakan hidup ini fair, hidup ini adil bagi diriku ya. Karena aku merasa bahwa aku cukup beruntung lah. Tidak kerja bisa makan. Mungkin begitu banyak orang Amerika yang buta terhadap ketidakadilan masyarakat karena mereka memiliki kecenderungan alami untuk hanya memikirkan diri mereka sendiri. Sistem ini tampak adil jika menguntungkan mereka. Keadilan adalah konsep subjektif. Orang yang berbeda mendefinisikannya secara berbeda. Banyak orang Amerika percaya bahwa masyarakat bisa bersikap adil meskipun beberapa orang jauh lebih sukses dibandingkan yang lain. Mereka berpendapat bahwa masyarakat adalah dan seharusnya merupakan sistem meritokrasi di mana sebagian orang dapat berkembang dan sebagian lainnya tidak. Hal ini tetap adil selama kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Kalau aku sendiri, aku pribadi, aku akan mengatakan hidup ini fair. Aku cukup happy dan aku cukup beruntung. Oke. Nah, aku ingin share ke kalian tentang Elon Musk. Dia pemilik Tesla, mobil Tesla. Terus Jeff Bezos, dia pemilik Amazon.com. Bill Gates, kalian tahu siapa Bill Gates kan? Warren Buffett, itu juga orang-orang kaya, bukan kaya aja, bilioner dengan B, billion, bukan M, bukan million ya. Mereka itu orang-orang super kaya di Amerika, tapi kehidupannya morat-marit. Elon Musk, dia cerai 3 kali dia, coba pikir. Terus Jeff Bezos, dia bercerai dengan istrinya. Bill Gates juga, Warren Buffett. Padahal mereka sudah kaya. Tapi kenapa istrinya nggak bahagia mau cerai? Nah itu dia. Maka itu ya kaya atau enggak tuh ya gimana ya. Jadi tidak luput dari kutukan dunia juga. Nah mereka sudah kaya tapi istrinya lari dari mereka. Nah, dengan alasan apapun aku nggak tahu ya. Nah itu menurut kalian fair apa enggak itu? Nah terus aku ya, aku merasa sudah cukup karena apa ya? Cara aku melihat hidup ini lain dengan sewaktu aku masih muda. Kalau dulu ya kepingin punya ini itu segala macam, tapi sekarang ini aku kalau pagi bisa bangun sendiri, bisa ke kamar mandi mau pipis. Aku masih beruntung bisa belanja sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka itu aku ingin sharing ke kalian agar kalian yang masih muda, jagalah apa yang kalian makan. Belajarlah makan sehat. Supaya nanti kalau kalian sudah tua seperti aku, kalian masih lebih sehat dari aku. Nah aku ini belajar makan sehat itu sudah terlambat. Tapi ya daripada itu ya terlambat daripada parah, ya masih lebih baik terlambat gitu loh. Jadi kalian masih muda, aku akan sharing ke kalian itu bukan memaksa kalian untuk jadi tua, tidak. Tetaplah kalian jadi muda. Yang ingin aku sampaikan, belajarlah makan sehat supaya nanti kalau kalian siapa tahu kalian bisa hidup sampai 70, 80, 90 tahun. Jadi agar kalian tuh sehat nanti kalau tua. Nah kalau kalian bisa umur panjang tapi hidup di kursi roda, apa enaknya itu ya. Ketika Anda mencapai usia 80, mungkin Anda tidak pernah memikirkan hal ini sewaktu Anda masih muda. Gagasan untuk sukses atau menang dalam hidup dibutuhkan bentuk yang sama sekali berbeda. Ketika kami masih muda, kami percaya bahwa kesuksesan ada kaitannya dengan seberapa banyak yang kita capai secara eksternal. Misalnya, uang, barang-barang yang bermerek, mobil mewah,
Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa kesuksesan sejati tidak ada hubungannya dengan hal duniawi. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.